Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini akan dijelaskan tentang materi fluida statis. Fluida yang diam disebut fluida statis, atau fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir. Yang pertama, kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang, atau secara matematis dapat ditulis P tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas, yaitu P sama dengan F dibagi A, ya. 1 PA itu nilainya setara dengan 1 Newton meter per dua. Selanjutnya, aplikasi tekanan dalam keseharian. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Ini di sini adalah ada tekanannya di sini. Kaki ini ada tekanan di kaki ini. Ada tekanan, ini ada tekanan. Jadi kalau kalian memakai sepatu anak-anak, tekanan yang diberikan oleh sepatu kets ya dengan sepatu heels, high heels itu yang kakinya kecil, yang tapak ujungnya kecil itu, maka tekanan dengan luas permukaan yang kecil itu akan lebih besar ya. Kenapa? Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan sesuai dengan persamaan tadi, yaitu P sama dengan F per A. Jadi makanya kalau kita keinjek oleh sepatu high heels itu akan lebih sakit dibandingkan keinjek dengan sepatu kets, yaitu karena pengaruh tekanan tadi. Nah, ini tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Kemarin kita sempat membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Di sini Ibu ulang lagi. Nah, penurunan rumus tekanan hidrostatis itu seperti ini ya. Kan rapat jenis rho itu massa jenis itu massa per volume. Nah, kalau kita nyari massa itu sama dengan rho dikali volume ya. Ini pakai rumus segitiga itu mengubahnya. Ya, kemudian volume itu kan panjang, lebar kali ketinggian. Jadi volume ini kita ubah jadi panjang kali lebar kali H. Jadi massa itu sama dengan rho kali P kali L dikali H ya. Jadi tekanan hidrostatis itu ditulis rho kali G kali H. Yang Ibu jelaskan kemarin ya video sebelumnya. Kemudian tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada tekanan ini ada PO ya, maka tekanan di sini itu berapa? Nah, ini jika disebut tekanan pada suatu kedalaman tertentu yang disebut adalah tekanan mutlak. Kemudian yang kedua, jika tidak diketahui dalam soal, gunakan tekanan udara luar. Jadi PO ini tekanan udara luar, nilainya 1 atmosfer atau setara dengan 76 cm Hg atau 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Ini 10 pangkat 5 ya. Ada yang menulisnya 1 kali 10 pangkat 5 PA aja, ada yang 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Pernyataan inilah yang kita sebut sebagai hukum pokok hidrostatis ya. Jadi hukum pokok hidrostatis itu semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Jadi titik di P ini, kemudian titik di dinding sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, itu nilainya sama selagi kedalamannya sama ya. Kemudian kita masuk ke hukum Pascal ya anak-anak. Jadi ini lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu hukum Pascal ya. Jadi
tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi ini konsepnya ya. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kalau kalian bayangin itu ada benda, kemudian diisi zat cair, kemudian ditutup. Nah, tekanan dalam ruang tertutup itu sama besar ke segala arah. Nah, biasanya aplikasinya itu, contohnya itu dalam prinsip kerja ini dongkrak hidrolik ya, atau karena U kan ada bentuknya huruf U ya. Nah, jadi tekanan ini diteruskan ke segala arah sama besar, makanya ditulis P1 itu konstan. Ini tekanannya konstan sama besar ke segala arah. Jadi nilai di sini itu sama dengan di sini ya, nilai tekanan di ini yang kecil ini sama dengan tekanan di yang besar ini. Jadi P1 tekanan 1 di sini tekanan di sini P1 itu sama dengan tekanan P2 di sini ya. Jadi kalau dijabarkan P itu kan rumusnya gaya dibagi luas F per A. Jadi seperti ini jadinya ya. Jadi boleh F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Ini adalah Pascal ya. Kemudian penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dongkrak. Jadi kalau kita mau nyuci mobil ya, kalau kalian ke pencucian mobil itu kan mobilnya diangkat ini pakai alat besi. Nah, ini adalah prinsip kerja dari hukum Pascal. Kemudian ini ya, pompa ban ini kan tertutup ini ya. Jadi kalau kita pompa tekanan di sini itu sama dengan di sini. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Nah, ini lihat ini ada wadah diisi zat cair, kemudian ada batu ya. Jadi kalau batu kita masukin ke dalam zat cair tenggelam ya. Jadi kalau kalian melempar batu ke dalam sungai, batunya tenggelam ya. Ada juga kalau kita ngelempar sesuatu ke zat cair ke sungai ya, itu ada yang mengapung di atasnya, kemudian ada yang melayang di dalam ya, itu dalam komunikasi. Jadi ini gaya ke atas disebut sebagai gaya apung ya. Gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam zat cair. Jadi kalau benda itu kita ukur beratnya di udara, itu akan berbeda dengan beratnya ketika di dalam zat cair ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam zat cair, maka gaya apungnya itu berat benda di udara dikurang berat benda di dalam zat cair ya. Nah, hukum Archimedes ya, ini kalau kita misalkan kalian ada wadah itu diisi air penuh ya, diisi air penuh, boleh di rumah dicoba dipraktekkan ya. Kalian siapkan gelas, kemudian isi air sampai penuh, kemudian masukkan batu ke dalam zat cair itu, maka airnya akan tumpah ya. Karena ini tadi kan penuh, dimasukkan batu maka airnya akan tumpah. Nah, ini gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi kalau kita celupkan separuh, seperempat atau seluruhnya kita masukkan ke dalam zat cair itu atau ke dalam suatu fluida, fluida itu akan mendapatkan gaya sebesar dengan fluida yang dipindahkan ya, itu hukum Archimedes. Jadi kalau kita masukkan batu ke dalam sini, nah ini airnya akan tumpah. Jadi banyaknya air yang tumpah ini itu sama dengan berat fluida. Jadi berat fluida yang masuk ke dalam suatu fluida itu nilainya sama dengan berat zat cair yang tumpah ini. Berat zat cair yang dikeluarkan nilainya sama. Jadi kalau kita mau menghitung volume benda tidak beraturan bisa dengan cara seperti ini gitu. Kalau misalkan kalian siapkan di sini
wadah, kemudian ada ukurannya ya, kemudian ditampung air nanti yang tumpahnya ini wadahnya ada ukurannya juga ya. Nah, masukkan batu itu volumenya tidak berat kan, nanti ada volume air yang tumpah. Nah, volume batu yang masuk itu sama dengan volume air yang tumpah ya. Oke, kita lanjut. Nah, penurunan matematis hukum Archimedes. Gaya kan tadi gaya ke atas ya, FA ini gaya ke atas, kalau ya itu berat benda ya, F2 dikurang F1 ya. Nah, F ini kita ubah ya, jadi F itu kan P kali A ya, jadi karena P sama dengan F per A pakai rumus tekanan tadi. Nah, jadi kalau kita nyari F-nya P kali A, P itu kan rho GH kali A, ini juga rho GH kali A. Jadi rho F, rho-nya rho F ya, karena massa jenis fluida ya kan, dia di fluida. Kemudian kali G gravitasi bumi, kemudian V-nya volume benda tercelup. Jadi volume benda yang berada di dalam fluida atau volume benda yang tercelup di dalam fluida. Ini jadinya, jadi FA gaya ke atas atau gaya apung itu sama dengan massa fluida dikali gravitasi. Nah, massa itu kan rho kali V. Nah, ini jadi rho fluida dikali volume benda tercelup dikali gravitasi. Ini nanti kita gunakan dalam perhitungan. Nah, sekarang mengapung, tenggelam, dan melayang ya, mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, jadi kalau kita masukkan benda ke dalam cair itu bisa ada 3 keadaan ya. Kalau dia mengapung itu artinya massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, makanya dia ngapung. Jadi kalau kita bisa ngapung di atas air laut ketika mandi di laut atau di sungai, berarti massa jenis tubuh kita itu lebih kecil daripada massa jenis cair. Nah, kemudian kalau tenggelam, ini artinya massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Ya, jadi dia tenggelam. Kemudian ada yang melayang di tengah itu tidak tenggelam, tidak mengapung. Itu massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Ya, jadi syarat mengapung atau melayang itu berat bendanya harus sama dengan gaya ke atas. Ya, sedangkan syarat tenggelam berat bendanya ya di dalam fluida itu harus lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, ini gambarnya ya, ini mengapung ya, separuhnya tercelup, separuhnya enggak tercelup, namanya mengapung. Kemudian ini namanya persamaan untuk peristiwa mengapung. Kan tadi beratnya ya, berat benda itu sama dengan gaya ke atas. Kalau kita jabarkan berat benda itu kan massa kali gravitasi, massanya massa benda. Massa itu kan pakai rumus kerapatan itu rho B kali VB, karena massa benda berarti massa jenis benda kali volume benda. Ini gaya ke atas tadi sudah Ibu jelaskan ya, massa jenis fluida rho F dikali volume benda tercelup dikali gravitasi. Jadi kalau G-nya bisa dicoret ya, dibagi G 1. Kemudian jadi massa jenis benda itu sama dengan F kali VB kali G. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu pada hidrometer. Nah, kapal laut ya, kapal laut itu kan mengapung ya, kapal laut itu mengapung di atas permukaan air laut. Kalau tenggelam ya berarti dia kegagalan kecelakaan kan, karena kalau yang betul dia mengapung. Dibanding dengan volume air yang dipindahkan ke besi berongga dan udara yang menempati rongga lebih kecil daripada massa jenis laut ya. Kapal selam itu dia dalam
menyelam, jadi bahasa Indonesia udara. Kapal selam akan menentukan apakah kapal akan mengapung atau enggak. Itu saja materi hukum Archimedes ya. Kalau yang tekanan hidrostatis kan sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ini sudah mengulang. Untuk yang video ini adalah kita menekankan pada hukum Pascal dan hukum Archimedes ya. Jadi dua materi itu untuk latihan soalnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami materi yang dijelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.